Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Baiklah, presentasi bisa dimulai. Yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian umum nomor pokok wajib pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat secara umum. Serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya yang poin B, yaitu tahun pajak dan penetapan tahun pajak. Tahun pajak sendiri merupakan jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahunan buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dan dalam jangka waktu 1 tahun kalender tersebut, yakni jangka waktu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke kantor pelayanan pajak. Dan dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan menetapkan undang-undang penetapan tahun pajak, yakni dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 1 Ayat 3, Pasal 1 Ayat 4, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Kemudian, mengenai nomor pokok wajib pajak yang berupa pengertian, fungsi, dan bagaimana cara memperolehnya. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP. Yang kedua, sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor dan surat setoran pajak atau SSP. Kemudian yang terakhir, sebagai alat untuk menjaga ketertiban-ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Lalu bagaimana sih cara untuk memperoleh NPWP? Jadi, untuk memperoleh NPWP harus melalui persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi wajib pajak perseorangan usahawan dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak perseorangan usahawan, pendaftaran NPWP-nya dilampiri dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP dan fotokopi KK. Yang kedua, untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan. Yang ketiga, untuk pengusaha, fotokopi surat izin usaha atau surat tempat keterangan usaha dari instansi yang berwenang. Kemudian, untuk wajib pajak badan, pendaftaran NPWP-nya dilampiri dengan yang pertama, fotokopi akte pendirian. Yang kedua, fotokopi KTP atau paspor salah seorang pengurus, dan fotokopi KK. Yang terakhir, fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang. Jadi, bagi yang memenuhi persyaratan seperti hal-hal tersebut, maka kartu NPWP diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu 1 hari.
kartu NPWP tersebut kemudian dikirim kepada wajib pajak pada hari berikutnya atau dapat diambil sendiri oleh wajib pajak dengan menumbuhkan tanda tangan sebagai tanda terima pada buku ekspedisi. Untuk poin selanjutnya adalah pemberian NPWP secara jabatan. Wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata merupakan orang pribadi, badan, dan pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimulai sejak saat wajib pajak yang harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini berarti dalam penerbitan NPWP dan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dalam wajib pajak yang bersangkutan. Yang mana terhadap wajib pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengapa demikian? Karena hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban mendaftarkan diri dan pelaporan kegiatan usaha. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi 1. Tempat tinggal wajib pajak, 2. Tempat kedudukan wajib pajak, 3. Kegiatan usaha wajib pajak. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan baik subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengukuhan dan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Dengan dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak, maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan permohonan wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka kantor pelayanan pajak melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa kedudukan usaha dan kegiatan usaha adalah sesuai dengan data yang diisi oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penerbitan faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan bidang usaha atau kegiatan wajib pajak, alamat yang tidak dapat ditemukan, atau faktur pajak yang dibuka tetapi tanpa adanya penyerahan barang dan jasa.